Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafiatul Laila, saya dari kelas 11 LPS. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran bersyarat, yaitu tentang kas kecil. Pengertian kas kecil. Pengertian kas kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional, perusahaan maupun hal lainnya, yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak besar. Walaupun uang di dalam kas kecil jumlahnya relatif sedikit, perusahaan harus tetap melakukan pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut. Biasanya pencatatan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam buku kas kecil. Sebuah perusahaan biasanya akan menetapkan jumlah dana yang akan disimpan dalam kas kecil pada satu periode. Hal ini bertujuan agar dana tersebut dapat lebih mudah dikendalikan. Karakteristik kas kecil. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi kas kecil adalah untuk keperluan transaksi kecil. Secara umum, karakteristik kas kecil adalah transaksi kecil yang terjadi setiap harinya mulai awal operasional hingga akhir operasional. Selain itu, karakteristik kas kecil lainnya meliputi yang ke-1, pemegang kas kecil dalam perusahaan disebut sebagai kasir kas kecil. Yang kedua, karakteristik kas kecil berikutnya adalah digunakan untuk membiayai transaksi kecil dan rutin setiap waktu. Yang ketiga, selanjutnya karakteristik kas kecil adalah jumlahnya telah ditentukan oleh pihak manajemen. Setiap perusahaan akan menetapkan jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Yang keempat, terakhir, dana kas kecil akan disimpan dalam petty cash box. Fungsi dan tujuan kas kecil. Meski kas kecil memiliki jumlah yang sedikit, ternyata fungsi kas kecil untuk menunjang kebutuhan bisnis Anda cukup banyak. Berikut beberapa fungsi kas kecil adalah: yang ke-1, menghindari terjadinya alokasi pembayaran. Fungsi kas kecil adalah untuk menghindari adanya kesalahan alokasi pembayaran. Tidak mungkin perusahaan mengeluarkan biaya besar pada transaksi kecil atau sebaliknya, karena setiap transaksi dipetakan dalam buku yang berbeda. Artinya, jika transaksi tersebut merupakan transaksi kecil, maka akan masuk ke dalam buku kas kecil. Sedangkan apabila termasuk transaksi besar, maka akan masuk pembukuan yang berbeda. Yang kedua, mempercepat peraturan insidental. Fungsi kas berikutnya adalah terkait dengan kegiatan pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, Anda pasti menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, sehingga atasan biasanya akan mengeluarkan kebijakan insidental. Dengan adanya pembagian buku kas kecil dan buku kas besar, pra-analisis kebijakan insidental atau kebijakan mendadak tersebut akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, membuat pekerjaan karyawan lebih ringan. Fungsi kas kecil adalah untuk meringankan pekerjaan karyawan, karena dengan adanya buku kas kecil, pemetaan dana yang dikeluarkan menjadi lebih jelas. Artinya, analisis untuk bahan laporan juga akan membuat pekerjaan karyawan lebih mudah. Selain itu, fungsinya kas kecil mempermudah pelaporan segala transaksi kepada relasi bisnis ataupun atasannya. Yang keempat, solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan. Terakhir, fungsi kas kecil adalah untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan di dalam perusahaan. Sebab biasanya biaya perlengkapan dalam perusahaan relatif kecil di bidang biaya yang lain. Karena nominalnya pembiayaan yang kecil, tentu buku digunakan untuk mencatat transaksi pun adalah buku kas kecil. Yang selanjutnya, manfaat kas kecil. Kas kecil sudah menjadi suatu keharusan dalam pengelolaan keuangan sebuah perusahaan karena manfaatnya sebagai berikut. Meningkatkan layanan pada pelanggan. Pertama, manfaat kas kecil adalah untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Misalnya, dalam agenda tertentu diperlukan menyediakan konsumsi. Dengan adanya kas kecil, pelayanan konsumsi dari suatu ke perusahaan akan memuaskan.
Yang kedua, mengeluarkan dana mendesak perusahaan. Berikutnya, manfaat kas kecil adalah mengeluarkan dana mendesak, misalnya suatu divisi perusahaan sedang membutuhkan dana cepat dalam pemenuhan tugasnya, maka kas kecil dapat menjadi solusinya. Karena mengeluarkan dana besar akan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Yang ketiga, memudahkan pencatatan keuangan bagi akuntan. Terakhir, manfaat kas kecil adalah mempermudahkan pencatatan keuangan bagi akuntan. Karena dalam pencatatannya sudah dikategorikan, maka untuk menganalisis data-data tersebut jauh lebih mudah. Cara mengelola kas kecil. Berikut langkah-langkah mengelola kas kecil. Yang satu, menetapkan batas saldo kas kecil. Anda dapat menggunakan metode kas kecil yang sudah dijelaskan seperti di atas. Jika saldo kas kecil minim, maka kasir harus mengajukan permohonan pengisian kembali pada finansial. Yang keempat, penggunaan kas kecil. Kasir hanya bisa melakukan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh finansial. Kasir juga harus membuat bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi dilakukan. Contoh kas kecil. Sesuai pengertiannya, kas kecil adalah dana pengeluaran rutin, namun jumlahnya relatif sedikit. Beberapa contoh kas kecil antaranya ialah membayar biaya pengadaan seminar, biaya pembelian karangan bunga, pembelian alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Nah, itu diinformasikan mengenai pengertian kas kecil. Fungsi, metode, komponen, serta langkah-langkah mengelolanya jika ingin menciptakan manajemen keuangan yang baik. Penting untuk memperhatikan segala unsurnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.